warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Ramadan pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu terjadi di tahun ke-2 Hijriah. Jadi kalau sekarang kita 1445, kurang lebih 14 tahun yang lalu itulah syariat Ramadan atau syariat kewajiban puasa di bulan Ramadan. Nah, menariknya kalau kita membuka lembaran kitab Sirah Nabawiyah yang menceritakan perjalanan kehidupan Rasulullah SAW di Ramadan yang pertama itu, Allah juga menurunkan syariat baru di dalam surah Al-Hajj, yaitu Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan bagi orang-orang untuk memerangi, membalas serangan karena mereka telah dizalimi. Jadi Ramadan pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat pertamanya yang kita kenal dengan sebutan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mendengar kisah heroik perang Badar antara kekuatan kaum musyrik Quraisy 1000 kurang lebih melawan kaum muslimin 300-an kurang lebih, itu terjadi di bulan Ramadan pertama kali. Jadi puasa pertama kali, Ramadan pertama kali, disitulah Allah membolehkan membalas serangan, berjihad. Karena itu sudah masuk fase mati. Bahkan para jemaah, kalau kita melihat itu bukan sekedar jihad yang defensif bertahan, tidak, tetapi justru awal mula meletusnya perang Badar itu adalah ofensif, penyerangan terlebih dahulu dari kaum muslim. Jadi ceritanya kan orang-orang musyrik Quraisy itu kalau mau pulang atau mau gagal, ya dua-duanya sama. Mereka harus pergi dari Mekah naik ke atas ke wilayah Syam yang kita kenal dengan salah satu namanya adalah Palestina. Dan wilayah ini melewati rute Madinah, yang mana kota Madinah sudah dipimpin oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW itu memerintahkan sebagian sahabat untuk mencegah kafilah rombongan dagang Quraisy. Berangkatlah 300-an sahabat dengan 70 otak, dengan 2 kuda untuk mencegah kafilah dagang Quraisy. Tetapi rencana pencegahan ini bocor di telinga kafilah dagang Quraisy. Maka kafilah dagang Quraisy memberikan informasi ke Mekah, Abu Jahal mengeluarkan segenap kekuatannya yang berjumlah 1000
lebih 700 kota, 200-an kuda dengan persenjataan yang lengkap. Jadi awal mulanya kaum muslimin hanya mau mencegah kafilah dagang yang mereka tidak punya banyak kekuatan. Makanya yang berangkat hanya 300, karena sebenarnya kekuatan umat Islam kurang lebih 1.500. Tetapi ketika berita ini bocor, para jemaah, 1.000 sudah siap, mereka berangkat menuju wilayah peperangan. Dan disinilah muncul perimbangan antara kaum muslimin yang berasal dari Muhajirin dan Ansor. Jadi kurang lebih 300 itu yang Muhajirin, 90 yang berasal dari Mekah, yang siap ya, hidup dan mati bersama Rasulullah, Muhajirin. Tetapi yang Ansor 200 lebih, ternyata mereka itu memang punya janji sama Rasulullah. Mereka siap melindungi Rasulullah kalau di Madinah, bukan di luar Madinah. Di sinilah kemudian Rasulullah SAW mengajak Muhajirin dan Ansor untuk rapat sebelum melanjutkan perjalanan. Menarik, jawaban dari utusan Madinah adalah, kami tidak seperti Nabi Musa, tidak seperti pengikutnya Nabi Musa, yang mana Bani Israel pada jemaah dahulu itu pernah mereka baru saja diselamatkan oleh Allah melewati kejarannya tentaranya Fir'aun. Mereka baru saja selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka berhasil melihat mukjizat terbelahnya Laut Merah sehingga mereka berhasil nyebrang. Allah perintahkan mereka berjuang masuk ke Baitul Maqdis, tetapi di Baitul Maqdis ada kaum menjabari, orang-orang yang kuat, gagah perkasa. Dan Allah perintahkan berjuang bersama Nabi-Mu, pasti Allah akan beri pertolongan. Sebelumnya Allah telah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Tapi apa jawabannya Bani Israil? Al-Maidah menceritakan, ya Musa, wahai Musa, fathab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Ya Musa, engkau saja yang perang sama Tuhanmu. Kami di sini duduk-duduk saja sambil ngopi barangkali kalau ngopi. Ini menunjukkan Bani Israil pengecut sejak dulu sampai sekarang. Sampai walaupun mereka membantai saudara kita di Gaza, mereka hakikatnya adalah orang-orang pengecut. Nah, maka utusan Madinah mengatakan, kami tidak akan seperti pengikutnya Nabi Musa Bani Israil. Kami akan terus berjuang, terus membelamu, terus mengikutimu hidup dan mati kami. Jadi Muhajirin 90, Ansor 200-an, mereka sepakat berangkat ke Lembah Badar, walaupun yang dilawan 1.000 pasukan dengan kekuatan mereka. Para jemaah, saya coba lihatkan detail dulu ya. Madinah sama Badar jaraknya 132 km. Itu seperti Surabaya dan Malang Selatan. Bukan Malang ya, Malang Selatan, karena masih tambah 30 km. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu ingat 70 onta, 300 yang berangkat. Berarti kebanyakan mereka gantian naik onta atau menghabiskan kurang lebih jalan kaki. Sampai Malang Selatan jalan kaki dalam kondisi berpuasa. Kita bayangkan dulu aja. Jadi ada info, ayo berangkat ke Malang Selatan. Naik apa? Jalan kaki. Sampai di sana ngapain? Mau jihad, melawan musuh-musuh Allah. Ramadan ditawari begitu. Kira-kira jamaah jawabnya apa? Pasti semua mundur alon-alon pada jamaah. Kenapa? Ya itu realistis logika kita. Siapa yang mau jalan kaki sampai Malang Selatan?
ternyata di sana malah disuruh perang. Tapi itulah para sahabat, itulah kaum muslimin, itulah umat Islam, dorongan keimanan yang luar biasa yang membuat mereka 1.000 lawan 300 mereka tetap kokoh pendiriannya karena keimanannya ditempuh dengan yang luar biasa. Jadi Ramadan pertamanya Rasulullah itu jihad. Sepanjang sejarah umat Islam, Ramadan itu diisi dengan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Bukan beberapa tahun yang lalu jihad di jalan Bororo, Ngagel, Arjuna, bukan teman-teman. Ya, itu bukan jihad. Jihad ini hadapan-hadapan, langsung kelihatan musuhnya, sebagaimana yang terjadi di Gaza Palestina hari ini. Yang saya mohon pada jamaah, jangan pernah lupakan mereka, selipkan doa untuk mereka, syukur-syukur donasi buat mereka, dan terakhir boikot produk-produk yang mendukung penjajahan Islam. Nah, saya akan coba percepat. Ya. Bayangkan juga agresi militer Belanda yang pertama atau yang kedua pada jamaah dari wilayah Madura selepas makan sahur di bulan Ramadan, kaum muslimin mereka pun menyerang benteng-benteng Belanda selepas makan sahur, ya, dalam kondisi berpuasa mereka menyerang benteng-benteng penjajah di negeri ini. Bayangkan pula proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu pula tepat terjadi di tanggal 9 Ramadan. Maka bulan Ramadan, bulan umat Islam adalah bulan perjuangan sepanjang sejarah dari masa Rasulullah SAW sampai ke masa kita, sampai di masa-masa yang akan datang. Maka jangan sampai pada jemaah Ramadan ini kita malas-malasan, kita tidur-tiduran, kemudian berdalih lagi. Naumusol ini ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi yang puasa itu isinya tidur aja Pak. Kemudian ketika diingatkan tuh, kamu tahu, bukankah tidur orang puasa itu ibadah? Jadi bukan seperti itu. Maka tentu kita tidak melawan jihad, melawan musuh hari ini. Tapi ada musuh yang sangat nyata yang tidak boleh kita lupakan, ya. Itulah musuh wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Musuh yang sangat nyata itulah setan. Dan setan yang kedua minal jinnati wan nas. Setan-setan dari golongan jin sudah dikerangkeng di Ramadan. Tapi setan-setan dari golongan manusia ini masih bisa memporak-porandakan keimanan kita. Maka perjuangan bulan Ramadan kita jihad melawan bisikan godaan syaitan, dan yang kedua jihad melawan hawa nafsu. Pada jemaah, nafsu ini paling tidak ada 3 macam dalam Al-Quran, dan ada 3 macam syahwat yang harus kita hindari. Tapi saya tidak mau terangkan sekarang, soalnya kalau saya terangkan tambah panjang. Saya simpan saja supaya ada kemungkinan nanti digunakan lagi panjang. Intinya adalah mari Ramadan bulan perjuangan, bukan bulan malas-malasan. Kita malu dengan Rasulullah SAW, kita malu dengan saudara kita di Gaza begini, kita malu sepanjang sejarah mereka berjuang. Minimal hari ini kita berjuang menjauhi maksiat, melakukan ketaatan semaksimal mungkin hingga sampai akhirnya Allah terima semua amal ibadah kita. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Sekarang kita berkumpul di Masjid Ahmad Yani ini, insya Allah kita telah akan berkumpul kembali di surganya Allah. Ada Allah yang ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.